Oke. Baik, ya. Kita coba ya, semuanya berdiri yuk, adik-adik yang berdiri. Oke. Kalau kakak tanya, siap ya, semua ada ya? Siap Kakak Lisa? Oke. Apa kabar anak Indonesia? Selalu jujur Dan kreatif. Anak Indonesia? bersama Kumham. Pasti. Oke. Apa ya? Coba. Tahu kan KI apa? Kekayaan intelektual. Yang kedua, sadar KI bersama Kumham pasti. Sadar KI bersama Kumham pasti. Oke? Kita tes ya. Apa kabar anak Indonesia? Selalu jujur dan kreatif. Anak Indonesia? Sadar KI bersama Kumham pasti. Pasti. Yeay. Sampai nanti kompak ya. Kita tanya lagi. Sekali lagi. Teman-teman yang maju lagi, mana yang ganteng-gantengnya nih? Masih belum penuh nih lampunya. Kita semuanya berjumlah 42 orang ya saat ini. Oke, siap ya? Kita coba. Ayo adik-adiknya berdiri dulu. Yang semangat ya gerakannya. Apa kabar anak Indonesia? Selalu jujur dan kreatif. Oke, kreatifnya semangat. Oke, iya. Anak Indonesia, sadar KI bersama Kumham pasti. Sadar Sadar KI KI bersama Kumham pasti. Hafal? Hafal ya. Coba sekali lagi sebelum kita duduk. Apa kabar anak Indonesia? Selalu jujur dan kreatif. Anak Indonesia. Sadar KI bersama Kumham pasti. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi KI itu kekayaan intelektual, Kumham Kementerian Hukum dan HAM pasti itu apa? Motonya Kumham pasti. Profesional, akuntabel, steady, transparan dan inovatif. Langsung kenalan kan? Terbuka kan? Sebelum apa tadi dulu ya? Perkenalan aja kita nih ya. Iya betul Kak, boleh Kak, kita kenalan. Ya. Kita perkenalan dulu ya semuanya. Kak, pakai nama panggilan atau nama panggilan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suaranya mana? Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi. Pagi. Kita ulang lagi ya. Selamat pagi. Yes. Nah, sebelumnya izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri sebelum kita menyampaikan materi sama-sama dengan ruang sebelah. Di sini kami berdua dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya dengan Kak Mulyawandari, tapi biasa disapa dengan Kak Ari. Lalu sahabat saya, rekan saya ini bernama siapa Kak? Ayo perkenalkan. Halo semuanya, aku Kak Lisa. Lisa, panggil aja Kak Lisa. Kak Lisa ya. Jadi di sini ada Kak Lisa dengan Kak Ari. Nah, untuk selanjutnya boleh nggak kita sebutin namanya satu-satu? Saya kenalan ya. Kenalan. Boleh. Silakan. Kenalin namanya satu-satu. Terus hobi. Nama dan hobi, udah itu aja. Nama dan hobi. Nama saya Anissa, nama saya dipanggil Lisa. Hobi saya menyanyi. Nama saya Kak, hobi saya menggambar.
sebutin namanya sendiri harus pede. Nama saya Lutfi. Siapa namanya? Lutfi. Iya? Nggak punya hobi. Luar biasa. Kanisa nggak punya hobi. Nggak punya hobi ya? Oh, roasting. Nah, ya. Ayo lanjut. Hobinya apa? Ya. Lanjut. Ayo mana suaranya? Baik, guys, untuk perkenalan Putri sebelah sini, kita langsung ke Putra. Tadi sudah dapat info bahwa jam 8 kita akan mulai. Nanti Pak Ustadz yang akan membuka. Jadi kita catat aja untuk yang cowok nih. Siapa namanya? Nama saya Ridam. Naik sepeda. Naik sepeda. Kita random aja ya. Namanya siapa? Gimana? Sawan bu. Gambar. Gambar. Oke, ini. Main game. Ini adalah pertama kali dari Jadi. Montek. Oke, guys, adik-adik semua, perkenalannya segini dulu karena waktunya tidak memungkinkan. Semoga setelah ini kita bisa saling mengenal satu sama lain ya, punya waktu yang banyak untuk bisa ngobrol dan saling mengenal siapa namanya, hobinya apa. Oke, nanti kita akan jelasin kenapa kita tadi nanya tentang hobi juga ya kak ya. Sekarang kita langsung mulai aja, sudah jam 8 karena waktu kita singkat cuma 9 jam. Pak Ustadz izin. Terima kasih ya adik-adik sudah mengenalkan diri. Yang belum nanti kita kenalan belakang. Baik, izin membuka ibu sebagai pengantar buat teman-teman kita di level 8 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, versi PHI Ibu ya, nanti versi dari pelatihan ini berbeda tadi ya saya lihat ya. Oke. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati ya, yaitu di sini guru tamu dari program DJKI yang saya pun memang belum kenal ya, mudah-mudahan nanti setelah ini bisa lebih mengenal dengan timnya ya. Kemudian juga teman-teman yang mujahid, kita membahasakannya yang laki-laki itu mujahid gitu ya. Kalau yang perempuan mujahidah dari level 8 ya, yang hari ini sedikit berbeda ya. Kegiatan kita pada hari ini ada warna ya. Sebelumnya ya, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan pada kita
Ya, mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini mampu menambah kebaikan dan juga ibadah-ibadah kita sebagai hamba Allah. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan ya diberikan kemudahan untuk mencontoh ya, untuk menjalankan yang menjadi sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama ya, kami ucapkan selamat datang ya para guru pengajar dari program DJKI ya di sekolah kami, di sekolah SMP IP Tunas Harapan Ilahi ya, pada hari Rabu 28 September 2022. Mudah-mudahan nanti ada kesan yang baik dari kami ya. Kemudian teman-teman semua dari level 8 ya, hari ini tadi saya katakan berbeda ya, berbeda. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan guru tamu ya, guru tamu. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan inspirasi, harapannya ya teman-teman ya, bisa memberikan inspirasi, kemudian menambah pengetahuan ya dari program yang nanti akan dipaparkan ya, sehingga ini menjadi bekalan, satu bekalan minimal buat teman-teman ya, atau nanti lebih luasnya bisa diceritakan ya, bisa diceritakan dengan teman-temannya, minimal yang ada di sini bisa berdiskusi ya. Itu dari tujuan kegiatan ini ya. Kemudian nanti akan banyak dijelaskan ya, apa itu program dari KI ya teman-teman, nanti biar penasaran nanti akan dijelaskan ya. Intinya ya teman-teman atau kita semua ya, terkait ini nanti bisa juga muncul pengetahuan tentang pembuatan konten ya. Pembuatan konten pasti teman-teman udah sering lah di TH itu istilah konten gitu ya. Nah ini tidak apa ya, terbatasi oleh usia ya. Konten ini tidak terbatasi oleh usia. Maka teman-teman ya, contoh saja anak saya ya yang masih balita itu ya, yes, ada konten-konten yang memang khusus untuk anak-anak balita. Nah, bagaimana nanti konten-konten ini ya, karena kita semua punya kesempatan. Nah, ini yang bisa dibilang itu resmi ya atau legal ya, sehingga ketika nanti apa ya, tidak ada temuan gitu, oh bahwa ini konten ini udah ada yang punya nih gitu ya. Tapi dengan kesempatan hari ini nih teman-teman ya, insya Allah nanti dari tim yang mengajar pagi hari ini bisa menjelaskan, dipaparkan pengetahuan yang teman-teman akan dapati hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan harapannya teman-teman semua bisa mengambil pengetahuan yang insya Allah hari ini akan teman-teman dapati. Fasilitasnya sudah diberikan oleh tim ya, insya Allah juga nanti snacknya ada. Jadi teman-teman udah tinggal duduk ya, duduk manis ya. Apalagi nanti mungkin ada selingan-selingan apa namanya, door prize ya. Nah ini nanti teman-teman harapan aktif ya, nggak apa-apa, salah juga yang penting aktif ya. Oke, itu saja mungkin apa namanya, arahan ataupun beberapa prakarta dari saya. Nanti bisa langsung saya serahkan kepada tim yang mengajar dari Ruki ya teman-teman, Ruki ya. Nanti teman-teman bisa apa itu Ruki. Kalau tadi udah ada yang lihat timnya tuh pakai apa tuh ya, pakai rompi ya, pakai rompinya udah kelihatan tuh di situ ya. Mudah-mudahan nanti itu salah satu pertanyaan, apa kepanjangan dari Ruki. Ya, baik, itu saja. Selamat mengikuti kegiatan pagi hari ini, semoga bermanfaat ya.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita buka kegiatan ini dengan bersama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian selanjutnya sampai akhir saya serahkan kepada tim yang mengajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz yang sudah membuka acara, dan semoga adik-adik sekalian sampai dengan selesai acara tetap semangat ya. Pokoknya harus semangat. Nanti kita juga membuka sesi tanya jawab, ada game juga, dan nanti kalau ada yang nanya dan juga jawab pertanyaan dari kita dapat hadiah. Itu hadiah sudah disediakan. Baik, untuk mengawali silakan Kak Ari. Materi pertama ya. Gimana? Sudah siap hari ini? Siap ya? Di sini kakak mau memberikan materi, tapi sifatnya langsung interaktif kita ya. Boleh bertanya. Nah, suatu saat saya bertanya sama adik-adik juga harus dijawab. Oke? Siap ya? DJKI mengajar. DJKI itu singkatan dari Direktorat, ada yang tahu? Direktorat, Ya? Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke, pinter. Kasih tepuk tangan dong. Paginya penuh semangat nih. Sarapannya apa? Oh, luar biasa. Tapi besok-besok tetap harus sarapan ya. Nah, di sini adik-adik biasanya beli produk apa nih? Atau minimarket? Makanan apa? Contohnya? Biasa beli apa? Ciki. Nah, jadi ya, kita lihat lagi di sini. Oh ya, Ciki, selain Ciki apa lagi? Susu, Ciki. Adik-adik tahu nggak kalau itu semua sebenarnya sudah ada labelnya gitu, maksudnya sudah bermerek. Tahu? Tahu nggak itu namanya merek? Kalau sebelum dijelaskan di sini. Misalkan beli makanan ringan, terus Ciki. Pernah terlintas tidak? Ciki itu adalah merek. Terlintas? Baik. Jadi di sini, materi itu di sini lagi mbak. Sebentar ya. Nah, yang tadi disebutkan oleh adik-adik misalkan seperti Ciki, susu bendera, atau Milo dan sebagainya, itu adalah merek. Dan merek itu adalah, ingat-ingat ya, merek adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk, barang atau jasa. Dan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Lalu di sini
ada susu hamil gitu kan? Mau. Nah, jadi inilah yang membedakan suatu produk atau jasa. Ketika kita beli Indomie misalnya, kita tahu Indomie itu punya merek ya. Cuma bungkusnya kita buka gitu. Bungkusnya kita buka atau isinya kita pindahkan ke wadah lain yang nggak ada tulisan Indomie-nya. Kira-kira yang beli mau nggak? Nggak mau kan? Itulah kenapa pentingnya kita menggunakan merek di produk kita. Seperti itu. Jadi kira-kira merek itu penting nggak? Penting nggak? Penting. Ini ada yang punya usaha nggak? Usaha kue atau usaha apa gitu? Kak, nah Indomie, nah di sini ada yang punya usaha nggak? Usaha apa? Catering. Apa? Catering atau misalnya di rumahnya ada yang suka bikin kue donat misalnya terus dijual gitu. Oh gitu. Ya, kalau misalnya ada usaha kayak gitu misalnya ya, itu donatnya dikasih merek aja, didaftarin. Didaftarin di mana? Iya betul. Nama kamu siapa? Merek kamu siapa? Merek kamu siapa? Siapa namanya? Nama siapa? Siapa? Ini dua kali jawab nih. Sekalian tadi nanti nih. Baik. Ya, jadi kalau mau daftarin merek itu bisa ke Kumham di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kenapa merek harus didaftarkan? Agar kita mendapatkan hak ekonomi. Biar merek kita nggak diambil sama orang. Nah, Kak mau lanjutkan, silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Lisa ya. Kita lanjut. Tetap fokus ya. Tadi sudah disebutkan Kak Lisa, merek tuh seperti Indomie, ada Milo, lalu ada Aqua, ya kan? Nah, kita lanjut lagi ke materi satu. Sekarang aku mau tanya nih. Cari dan sebutkan merek yang ada di sekelilingmu. Ya. Apa? Bimol. Tupperware. Apa lagi? Tupperware. Oke. Kalau sudah berhasil menyebutkan merek, sekarang coba adik-adik cari dan sebutkan merek-merek yang ada di sekelilingnya, langsung ditulis. Nah, nanti ada pertanyaan lagi, ditulis masing-masing apa yang ada di sekeliling. Cukup satu orang satu saja. Tapi nanti harus bisa mempresentasikan ya dengan barang yang ditulis. Ayo. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan di sini. Akan disobek aja kertasnya. Hah? Ada jadwalnya. Di kertas kosong diganti. Sebutkan nama dan sebutkan merek yang ada di sekeliling adik-adik. Apa aja? Satu orang satu nama merek tersebut. Nanti kakak random ya. Siapa yang bisa mempresentasikan di depan. Oke? Sudah semuanya? Yuk. Kalau yang bisa menjawab dan bisa menjelaskan akan dapat hadiah. Yuk. Tungguin. Yuk, lanjut ya. Oke? Sudah?
Oke ya, kita random ya, sekarang kita kocok. Nanti yang namanya keluar dan menyebutkan merek tersebut bisa mengeksplorasi barang tersebut. Silakan Mbak Lisa. Ini satu. Oke. Yang tulis yang kita siapa? Ada yang hafal? Fatih mana Fatih? Fatih. Kenapa itu dikatakan merah? Seperti itu. Yang tadi disebutkan, tadi Bapak sudah sampaikan ya. Merek adalah ya. Catatnya tadi. Kalau bisa menyebutkan dapat hadiah. Oke, merek adalah Anissa menuliskan nabati. Kemudian Anissa akan menjelaskan kenapa di dalam makanan tersebut dituliskan nabati di bungkusnya. Apa yang disebut dengan nabati itu? Nabati itu apa namanya? makanan apa sih nabati itu? Oke, kalau gitu kita ulangin lagi aja ya, jangan sampai ya. Anissa silakan duduk. Baik. Ada yang mau sukarela nggak maju menjelaskan apa yang tadi sudah kita jelasin? Ya, tadi Bapak Kak Ali sudah jelaskan apa itu merek. Intinya sih sebenarnya kalau adik-adik paham dengan merek, banyak barang-barang yang dapat kita lihat di sekitar kita, ya kan? Contohnya, nah seperti ini. Adik-adik pakai ini semua nggak? Oke kan? Nah, iya kan? Tupperware tadi ada yang sebut Tupperware. Tapi sudah paham belum adik-adik apa sih merek itu? Nah, tadi sudah disampaikan. Kalau Bogor jelaskan yang definisi dari merek. Kalau ada yang hafal, maju ke depan, dapat hadiah. Ayo siapa? Nih kakaknya lagi baik hati loh ini. Tadi ada yang catat nggak? Merek siapa? Oke, maju ke depan. Sebutkan namanya ya. Saya akan menjelaskan apa itu merek. Merek adalah suatu penanda atau pembeda suatu produk. Betul. Bukan betulnya. Apa hadiahnya? Jadi pilih mau yang ada 3 nih. Mau yang ini apa ini yang satu? Baik, terima kasih. Yang tadi. Oh ya. Ini yang masker pink jadi sebenarnya ada 2 kali jawab pertanyaan. Mau maju sini masker pink. Jadi sudah menjawab 2 pertanyaan. Tadi betul yang dikatakan sama temannya ya. Jadi merek itu menjadi pembeda suatu produk ya. Tapi logo juga betul. Nah, maka itu kita penting memberikan sebuah merek di dalam produk kita, barang kita. Agar apa? Agar orang lain tidak keliru memilih produk kita dan juga bisa menjadi suatu penghasilan yang menguntungkan buat kita juga ya. Oke, baik silakan. Kita selesaikan di materi merek ini ya. Kita lanjut karena waktunya masih berjalan terus. Masih banyak materi-materi yang akan disampaikan. Oke, kita lanjut ke desain industri ya Kalisa ya. Nah, di sini ada yang lihat. Ada botol-botol kosong di sini. Di setiap
beberapa toko atau pasar juga memiliki bentuk kemasan yang membedakannya dengan produk lainnya. Bentuk kemasan merupakan salah satu contoh desain industri yang menarik keinginan untuk membelinya. Nah sekarang bisa nggak adik-adik membedakan apa itu merek, apa itu desain? Jelaskan? Yuk. Dengan melihat gambar ya. Ayo, bisa dong. Yang mujahidnya, ayo apa? Hadiahnya. Berjalan berputar. Ayo coba diambil bayangannya. Oke, terima kasih. Oh iya, Dinda. Boleh pilih. Nah, ini masih banyak ya. Hadiahnya masih banyak. Ini harus fokus untuk menjawab pertanyaan. Tadi Dinda jawabnya botol. Botol itu tidak ada mereknya ya. Jadi desainnya, bentuknya. Ketika dia diberikan nama Tupperware, maka dia sudah menjadi merek Tupperware. Oke? Lanjut ya. Nah, di sini kita melihat film sebentar ya. Nanti selesai film ini dilanjutkan dengan Kalisa. Kita simak baik-baik. Nanti pasti ada pertanyaan di film ini. Keluarga Bapak Munadi. Pagi ini mereka akan pergi kondangan. Apa yang akan mereka alami? Mari kita ikuti kisahnya berikut ini. Nggak perlu make up yang mahal-mahal. Yang benar tapi kurang meriah juga bisa loh, Cek. Ibu, maksudnya Bapak? Ya iya. Kasihan sekali keluarga Bapak Munadi ya. Tapi ya itulah akibatnya kalau selalu memakai produk aspal asli tapi palsu. Saat akan berangkat, Pak Munadi mengganti onderdil motornya dengan yang palsu. Itu yang bikin mogok dan rusak mesinnya. Cantik kayaknya hobi minum soft drink merek yang dipalsukan tuh. Makanya dia keracunan. Nah, yang paling parah ya si ibu. Habis beliau kerajinan make up bermerek yang palsu sih. Kapok pakai barang yang palsu, bahaya. Biar aman, pakai yang asli aja. Gimana filmnya? Ada bisa diambil nggak
inti dari cerita film tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak seperti keluarga Aspal? Aspal itu apa sih? Oke, ya. Ada yang mau nggak? Enggak ya. Baik, kalau nggak ada yang mau. Nah di sini adik-adik tahu nih bahayanya jika kita beli barang palsu ya. Sekarang kita akan coba yuk. Mana yang asli dan mana yang palsu? Udah kelihatan ya di sini. Oke, terus dari film dan dari gambar yang ada tadi ini apa sih ruginya kalau beli barang palsu? Ayo. Ada 4 kalau yang bisa disebutkan. Beli barang palsu itu bikin rugi. Ruginya apa? Ada yang bisa jawab? Terusan, oke. Siapa tadi yang jawab? Oke, cepat terusan. Terus apa lagi? Oke. Satu lagi. Membohongi diri sendiri nggak? Iya ya, udah pasti ya. Oke. Namanya siapa? Jangan, kita ke depan ambil hadiah. Jadi di sini ya kita sebutkan ya, beli barang palsu itu bikin rugi. Nah, ayo deh sini ambil hadiahnya. Ayo semangat dong, masih pagi. Pilih ya. Nah di sini beli barang palsu bikin rugi. Yang pertama biasanya lebih cepat rusak dan tidak awet. Lalu yang kedua, jika produk kesehatan atau kosmetik, takutnya ada bahan yang berbahaya yang bisa menyebabkan keracunan, bahkan kematian. Lalu membohongi diri sendiri. Dan yang terakhir, tidak menghargai karya buatan orang lain. Nah di sini daripada beli produk dengan merek terkenal tapi palsu, maka lebih baik beli produk lokal. Kan gitu adik-adik? Oke, kita lanjut lagi ya. Silakan nanti Kak Lisa ya menjelaskan. Silakan Kak Lisa. Terima kasih Kak Ari. Tadi sudah paham ya tentang merek dan desain industri. Nah sekarang kita masuk ke dalam bagian kaki yang lain. Kaki kan banyak tuh bagiannya. Sebentar deh. Sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi bareng dulu ya. Ada yang tahu lagu tik 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 bunyi hujan? Tahu dong ya kan? Oke, kita nyanyi bareng. Nyanyi bareng. Keras ya.
Selesai. Sekarang pertanyaannya adalah, ini kalau bisa jawab dapat hadiah. Yang menciptakan dua lagu yang tadi siapa? Yang menciptakan belum selesai lagi deh ya. Kita kasih aja ya lagi deh ya. Nah, oke. Yang menciptakan dua lagu tadi siapa? Ada yang tahu? Iya, Novel Marzuki ya kak? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke, tadi yang jawab Novel Marzuki, ada lagi yang jawab Pak Kasul. Kita lihat ya, kalau betul jawabannya kita kasih hadiah. Apakah jawabannya? Nah, ternyata Anda salah. Tadi adalah lagu ciptaannya Ibu Sud. Pasti pada kenal ya. Pasti pernah mendengar namanya. Mungkin kalau kenal tidak, tapi pasti pernah mendengar namanya dan juga menikmati karya-karyanya ya. Karena banyak yang diciptakan oleh beliau lagu-lagu. Jadi untuk yang menciptakan lagu itu akan apa? Ciptaannya itu akan mendapatkan ya betul. Apa itu hak cipta? Ada tahu nggak? Ada izin kalau memakai. Jadi hak cipta itu hak eksklusif yang diberikan kepada penciptanya atau pada orang yang diberikan persetujuan oleh penciptanya. Jadi hak eksklusif itu mencakup apa? Hak moral dan juga hak ekonomi. Hak moral itu kalau misalnya gini, misalnya Bintang bikin lagu judulnya My Battle ya misalnya. Terus kemudian terus Bintang menciptakan lagu My Battle, lagunya dinyanyiin sama Hilman. Nah, ketika Hilman nyanyi, Hilman harus dicantumkan di situ bahwa lagu ciptaan Bintang gitu. Gak boleh ditulis lagu ciptaan Hilman, karena lagunya itu lagunya Bintang. Kayak gitu. Dan hak cipta itu munculnya secara otomatis melalui prinsip-prinsip deklaratif. Maksudnya gimana? Ketika kita membuat suatu karya, kemudian kita publikasi, maka karya itu secara otomatis sudah mendapatkan hak cipta. Karyanya misalnya apa? Lukisan. Kemudian apa lagi? Fotografi. Apa lagi? Lagu. Apa lagi? Ya, bisa. Nah, ketika kita publikasi, itu sudah otomatis karya tulis, misalnya novel. Tapi kok otomatis harus didaftarkan? Nah, kalau kita tetap mau mendaftarkannya, nggak apa-apa, malah bagus. Dengan mendaftarkannya di KI, di DJKI, itu kita akan mendapatkan sertifikat. Artinya secara legal kita sudah tercatat, ya. Misalnya kamu punya lagu nih, kamu suka bikin lagu nggak? Nggak. Tadi yang cewek-cewek nih banyak yang hobinya nyanyi. Nah mungkin punya lagu ciptaan, misalnya di sini ada yang punya grup band gitu kan, lagu gitu kan. Lagunya daftarnya di KI. Nanti dapat sertifikat bahwa ini lagu ciptaan ini, misalnya ciptaan lo, gitu kan, ciptaannya Hilman, ciptaannya siapa ini namanya, ciptaannya Besta dan Besti. Nah kayak gitu. Ya teman-teman, sampai di sini paham nggak apa yang disebut hak cipta? Kalau di Indonesia lain ciptaannya siapa? Coba lagu Indonesia Raya ciptaannya siapa? Tunjuk tangan. Wah banyak. Yang mana nih mau dipilih nih? Yang belum dapat hadiah nih, yang belum dapat hadiah mana? Oh ini. Tepuk tangan, lengkap jawabannya Wagir Bel Supratman. Silakan diambil hadiahnya. Tepuk tangan buat temannya. Ya. Benar dong, Wagir Bel Supratman ya kan? Dari singkat. Oke. Jadi Bapak Wagir Supratman. Oke, untuk Indonesia Raya ya. Kenal nggak sama dua orang ini? Bertrand Peto dan juga Clara Prayoga.
lagu-lagunya juga pasti sering kalian nyanyiin kan? Farel Prayoga itu termasuk salah satu duta KI di bidang seni ya. Jadi Farel ini seorang pelajar dari Banyuwangi. Dia mengcover lagunya siapa? Nyanyiin lagunya siapa? Yang Wong ini itu ya. Coba bisa nyanyi lagunya. Nah, Abang Lala ya Kalisa. ya betul, betul, penciptanya Abang Lala. Bukan Farel, itu Farel menyanyikannya ke Bali. Nah, Farel mencantumkan nama penciptanya seperti itu. Kalau teman-teman di sini ada yang hobi menyanyi, hobi menari, tadi hobi melukis, silakan berkarya. Jangan pernah berhenti untuk berkarya, semangat. Dan nanti karya-karya teman-teman, karya lukisnya, karya dalam menciptakan lagunya, itu didaftarkan di mana? Di DJKI. Nanti teman-teman kalau mendaftarkan itu, kalian punya perlindungan hak moral dan juga hak ekonominya. Gitu. Ada juga Beatrice Veto. Beatrice Veto juga sama ya sama Farel ya? Ya? Silakan. Hukumnya memparodikan lagu tuh gimana jadinya? Oke, hukumnya memparodikan lagu gimana Kak? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Banyak banget ya lagu-lagu kayak gitu kan. Nah, kalau kita mau meng-cover lagu orang lain, ya meng-cover lagu orang lain, kita harus izin kepada penciptanya, baik secara tertulis atau secara lisan ya. Kepada penciptanya atau kepada pihak-pihak yang memegang wewenang terhadap ciptaannya, harus izin. Ketika diizinkan, itu boleh. Apalagi ketika lagu tersebut sudah mendapatkan keuntungan ekonomi seperti itu. Kalau misalnya kita tidak izin, kita ubah lagunya, kita tulis itu adalah lagu ciptaan kita misalnya, nah, itu hati-hati. Teman-teman bisa melanggar apa? Hukum, iya. Kan dong kita sudah capek-capek buat lagunya diambil orang lain ya, betul, melanggar copyright seperti itu. Boleh saja dengan izin ya, dengan izin, boleh kan? Dengan izin, enggak dengan izin. Nanti ini panjang lagi penjelasannya, boleh kita sesi kedua. Tapi intinya nanti ini dilakukan ketika teman-teman mau meng-cover lagu seperti teman-teman yang ada di gambar ini, biasanya dan Farel Prayoga dan juga lain-lainnya bisa. Dan kalau kalian menciptakan lagu, misalnya lagu kalian dipasang di restoran ataupun di karaoke, nah itu juga bisa mendapatkan royalti. Royalti itu apa sih? Imbalan ya, imbalan hak ekonomi yang akan kalian dapatkan atas lagu ciptaan kalian. Jadi itu bisa juga mendapatkan royalti. Betul sekali. Nah ini jalan yuk, Montas Melita. Oh ya. Kalian bisa nih jadi youtuber kayak gini. Nah, mereka terkenal dengan karya-karya melipatnya ya, melipat, terus nyanyinya juga, terus apa mereka bikin kreasi-kreasi pertemuan-pertemuan gitu, research gitu ya kan? Ada yang tahu? Oke, nanti bisa dicari tahu semua ini. Kita cuma punya waktu 15 menit lagi soalnya. Kalian ada yang suka nonton film kartun? Apa? Kalau ada yang mau tanya, silakan. Mau tanya apa? Oh, ada yang suka nonton film kartun? Film kartun apa biasanya? Hah? Tadi ada yang suka game ya? Kalau misalnya ada yang suka game, kalian bisa bikin game misalnya. Game ciptaan kalian daftarin di KI, di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Gimana caranya? Gampang banget, tinggal klik dgkipe.go.id. Di situ ada caranya, online dan mudah, cepat. Tuh, murah guys. Pokoknya kalian itu akan dilindungi oleh negara. Ciptaan kalian tidak akan diambil orang lain. Kalau ada yang ngambil dan kalian sudah terdaftar pemiliknya, nah yang ngambil itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu ya. Jangan lupa tadi yang suka game, suka lukis, suka nyanyi, daftarin kaliannya.
Mandela. Nah ini. Apa saja yang termasuk hak cipta? Tadi sudah kakak jelasin ya. Ada seni musik, kemudian seni rupa, seni pertunjukan, fotografi, buku dan karya tulis, film. Tuh yang suka melukis di depan, musik, yang suka main musik, yang suka nari gitu kan, pertunjukan, fotografi, karya tulis, yang suka baca novel, mungkin suka nulis novel juga gitu. Daftarin, jangan lupa. Sebelum didaftarkan publikasi dulu. Ketika sudah dipublikasikan secara otomatis kalian sudah memegang hak ciptanya. Publikasikan bisa di website, bisa di Instagram ya, bisa di webtoon misalnya. Ya kan kalian suka baca webtoon di sini? Saya. Nah, ada yang di novel ya, novel. Tuh karya cipta itu harus yang orisinil, bukan menjiplak. Misalnya kalian mau bikin cerpen, kalian jiplak cerpen orang lain tinggal ganti judul doang, itu nggak boleh, itu sama ya. Kita harus menerapkan kejujuran dan kreativitas. Gimana jawabannya? Apa kabar anak Indonesia? Selalu jujur dan kreatif. Anak Indonesia Sadar KI bersama Kumham pasti. nah gitu. Apa ya semua ya? Apa dong? Kita harus kreatif dan jujur ya kan ya. Picture frenzy for Pororo, oke. What is it? Oh ya, itu sudah jadi, wah ternyata ini plagiat. No, ini salah. Wah bisa contek nih, tinggal ganti judul aja. Dalam membuat karya harus dilandasi dengan kejujuran. Gak boleh nyontek. So, apa aja percobaan ilmiah yang pernah dilakukan adik-adik? Pernah melakukan percobaan ilmiah nggak? Apa tuh? Ini periskop ya. Dalam programnya. Nanti kita akan masuk ke dalam paten. Tadi kita sudah ya. Melalui percobaan ilmiah, kita mempelajari prinsip dasar ilmu pengetahuan yang bisa dikembangkan menjadi teknologi untuk membantu pekerjaan dan bermanfaat bagi manusia. Jadi, teman-teman, adik-adik, paten itu adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh inventor atas invensinya. Apa itu inventor? Oke, good, you. Hebat, invensi. Nah, ini kita bertanya lagi gimana? Invensi. Yang lain biar apa? Nah, kita. Ya, kita nih. Oke, kali satu aja ya. Satu. Oh, Ambil satu lagi. Kita dia, benar. Jadi inventor tuh yang menemukan, invensi itu barang temuannya. Nah, barang temuannya, invensi yang bisa mendapatkan hak paten juga harus memenuhi syarat. Dan teman-temannya dibagi ya yang bagian. Nah, itu harus memenuhi syarat, yaitu memiliki unsur kebaruan. Dia baru atau tidak baru, tapi merupakan hasil pengembangan dari produk yang ada sebelumnya. Misalnya gimana? Ini kan kursi udah ada nih, ya kan? Nah, kamu mau bikin sesuatu yang baru lagi, ya kan? Kamu bikinlah ini kursi, misalnya kursi anti badai, atau kursi yang bisa apa ya misalnya? Kursi yang serbaguna gitu. Misalnya bisa jadi kursi gantungan, bisa ada kursi yang ada lampu-lampunya. Pokoknya kamu bikin jadi sesuatu yang berkembang dari produk yang sudah ada atau produk yang benar-benar baru. Yang kedua, dia harus apa? Memiliki nilai manfaat. Kalau nggak memiliki nilai manfaat ya bisa ya kan? Buat apa? Terus yang ketiga, dia benar-benar merupakan temuan yang baru, bukan yang sudah ada. Jadi antara invensi sama discovery beda. Nah tadi invensi jadi dia harus benar-benar ya didapatkan karena hasil temuan. Gitu. Kalau discovery misalnya penemuan pulau-nya udah ada, yang bikin siapa? Bukan manusia kan udah ada gitu kan. Nah itu nggak bisa ya. Nah gitu. Jadi tadi yang sudah paham tuh.
Nanti teman-temannya bisa ngobrol dengan siapa namanya tadi? Nah, Zahwan. Apa itu invensi dan inventor? Kalau dari adik-adik sekalian ada yang melakukan penemuan atau membuat suatu penemuan, daftarin di DJKI. Jangan lupa, itu bagus banget. Nah ini kayak gini nih. Kayak tong-tong, banget tong-tong. Dulu ada nggak? Tong-tong yang kalau kita ngetek gitu loh, yang pakai, ya tau kan yang kalau ngetek mobil mau ngetek di tol, ada kan yang panjang kayak gado-gado kayak gitu. Dulu nggak ada kan? Sekarang ada, sebenarnya kita harus bayar secara pakai kartu. Itu kan hasil temuan. Itu sederhana, tapi bermanfaat. Terpikir tidak oleh kita akan adanya benda seperti itu. Cuman ya, ketika ada orang yang memikirkan, wah benda seperti ini bagus dibuat dan akan bermanfaat. Dan buktinya benar, hampir setiap orang punya di laptop gitu ya kan. Kalian juga bisa berkelana tuh pikirannya. Awal-awal gue pengen bikin benda apa ya yang bermanfaat, yang bisa dipakai, yang bisa didaftarkan paten gitu. Hal-hal sederhana aja, tadi tonton juga di pertemuan. Teknologi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Mulai dari telepon yang kayak gini nih tuh, sampai dengan handphone. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami telepon-telepon yang ada di gambar ini? Udah lahir belum nih? Karena kalian langsung handphone ya, kenalnya ya. Yang terakhir ya, gambar yang terakhir Kalisa. Iya lah. Rekaman model canggih. Kalau Kak Ari, yang mana nih Kak? Yang 3 ya Kak? 1, 2, 3. Iya, 3, 4. 3, 4 ya? 3, 4. Oke, jadi teknologi itu selalu mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Jadi kalian harus terus berpikir cerdas, kreatif, dan jujur. Ya, buktinya contoh kan sampai kepikiran hal sederhana kayak gitu bisa dibikin. Sedotan misalnya, ada sedotan dari plastik, ada sedotan dari besi, ada sedotan dari bambu, dari kertas. Kepikiran nggak bisa? Nah, seiring berkembangnya waktu, teknologi semakin maju, orang-orang semakin kreatif. Ketika kita membuat barang yang kreatif itu, daftarkan. Itu mendapatkan hak paten. Jadi di dalam hak paten itu ada hak eksklusif yang bisa diterima oleh inventornya. Ya, coba hak ekonomi, hak orang. Ya. Ini kakak kalau panjang lebar nggak ya? Oke, sekarang kakak tanya. Apa yang dimaksud dengan hak cipta? Tunjuk tangan. Oke. Ayo siapa? Hadiahnya. Betul, betul tangan. Dong. Apa yang kita buat Teman-temannya. ambil hadiahnya. Ayo. Hak cipta bisa berupa apa saja? Apa saja yang mendapatkan hak cipta? Seni rupa. Ya, yang lain. Kamu dapat hadiah. Oke. Seni tulis. Makasih ya. Seni musik. Seni rupa kayak gambar. Musik, seni rupa, seni tulis. Mungkin maksudnya karya tulis. Oke, masuk seni juga. Kan novel kan seni ya. Keren. Tepuk tangan buat temannya. Hak cipta sudah, kemudian hak paten. Apa yang dimaksud dengan hak paten? Ayo yang laki-laki, yang perempuan. Oke, apa yang dimaksud? Enggak. Apa hak paten? Ayo siapa yang bisa? Ayo muja. Oke. Hidahnya dong. Ayo yang kalah. Ayo. Oke, betul. Hak yang didapatkan oleh inventor atas invensinya di bidang teknologi dijawab betul. Ambil hadiahnya. Dede, ambil sini. Jadi kalian itu hak itu simpel banget. Kita kalau misalnya baca definisi di undang-undang mungkin panjang ya. Cuma intinya itu hak yang diterima oleh inventor atas invensinya di bidang teknologi. Oke ya? Sampai situ paham ya? Teman-teman mau jadi inventor? Membuat satu penemuan yang didaftarkan di DJKI? Oke, jangan kalah sama yang kita tonton dan sedotan. Sedotan aja ada
medali emas Kalisa. Iya. Ayo semangat semuanya. Para mujahid sama mujahidahnya ayo dong. Ayo Ya kita semangat. habiskan hadiahnya. Tadi Pak Habibie nih, banyak banget loh Pak Habibie memiliki hak paten ada 45 kalau nggak salah. Iya nggak ya? Tuh. Nih, Sugeng Energi pada usia 12 tahun membuat Lego printer 3 dimensi untuk membuat huruf Braille menggunakan Lego sehingga harganya menjadi terjangkau. Keren ya? Kalian terinspirasi nggak nih? Nah ini lagi nih masih seumuran kalian nih kan waktu kecil nih. Adelia Sofia Putri dan Dania Azra Nazifa, siswa kelas 5 SD di Gresik, membuat opsi Braille untuk membantu para tunanetrawan luar biasa. Itu benar-benar hebat ya, punya pikiran untuk ini. Nah, kalian yang hobi game, nggak apa-apa main game, tapi jangan cuma main, coba pikirin gimana caranya membuat game ya, gitu. Oke, Memang ada manfaatnya ya Kalisa ya. betul. Jadi nggak ngabisin kuota doang. Nanti kuotanya habis, mama minta uang beli kuota, kamu rugi ya kan? Teknologi sederhana yang bermanfaat tuh. Tadi kakak bilang kan teknologi yang sederhana guys, sedotan, sticky note. Es krim. Katakan es krim saya. Tuh, sedotan. Ini sederhana banget gitu, ya kan? Bisa gitu, kalian bisa. Ayo coba ya, aku juga bisa kali ini. Nah, ini ada penelitian. Berani buat inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Wah, pas banget jam 9. Jadi itulah tadi yang sudah kami sampaikan kakak-kakak adalah bagian-bagian dari kekayaan intelektual. Ada merek, ada desain industri, ada cipta, ada paten, ada lagi indikasi geografis sampai nanti lain waktu kita bisa diundang untuk nyampaikan yang lainnya. Nah, dan lain sebagainya. By the way, dari tadi kita ngomongin merek, kemudian desain industri, paten, dan cipta. Kalian tahu gak sih sebenarnya apa yang dimaksud dengan kekayaan intelektual? Nah, loh, ini pusatnya loh kekayaan intelektual. Apa itu? Apa ilmu apa? Ayo. Oke, hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu apa? Dari tadi kita ngomongin tentang kekayaan intelektual loh. Oke, jawab. Wah, ini Peter sampaikannya dari mana ini? Oh, Peter wah hebat. Betul. Berarti menyimak ya. Bagus. Tadi hadiahnya. Betul sekali. Tadi siapa namanya tadi? Delima. Hebat. Siapa namanya? Lucky. Oh, Lucky sesuai dengan namanya. Lucky. Ya, Lucky. Betul, tadi kekayaan intelektual. Hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan apa? Menghasilkan produk atau proses yang yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi yang dihasilkan dari olah pikirnya itu harusnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang tadi sudah kita bahas kan bermanfaat semua kan? Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya dari kekayaan intelektual ini ada hak ekonomi yang akan dinikmati oleh pemiliknya. Baik, adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Sambil menunggu instruksi nih, soalnya katanya sudah banyak silakan nih. Iya. Kalau dia bertanya silakan nih, hadiahnya masih ada berapa nih? Masih ada 4, yang lain ada hadiah. Oke, boleh silakan. Intelektual. Kekayaan intelektual. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, bisa. Oke. Ada lagi? Ayo tanya. Yang belum masa nggak mau? Enak kalau ada superstar. Yang punya ada kan udah nyampe Pak. Iya, abang punya superstar nih. Abang punya superstar atau punya cowok. Ih, udah apa? Ayo, ada yang punya nggak? Oke, tanya silakan.
pemasukan tersebut atau melaporkannya kepada kepolisian atau kepada PPNS. PPNS itu adanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi jangan takut, silahkan datang ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Lokasinya ada di Kuningan, ya, ada di Jakarta Selatan. Silahkan laporkan ke PPNS atau nanti bisa WA kakak-kakaknya di sini, atau lapor ke kepolisian atau tegur baik-baik. Kamu jangan konsultan saya, ini sudah saya daftarkan di KI. Makanya kalau kita punya produk kita daftarkan. Jadi ada bukti bahwa ini betul barang kita gitu. Kalau tidak didaftarkan, pembuktiannya akan sulit. Nah, nanti ketika memang sudah didaftarkan, ada yang memalsukan, kita tegur. Ini barang saya, jangan dimalsukan. Kalau sudah ditegur dia tidak mau berubah, nanti memalsukan barang kita, sehingga kita dirugikan secara ekonomi. Kita laporkan kepada kepolisian atau kepada PPNS. Seperti itu ya. Baik, hadiahnya sudah diambil, undangan bagaimana? Ada yang saya jawab tadi. Memberikan pertanyaan. Betul. Jadi kalau PPNS itu singkatannya pegawai Ayo, silakan diambil. Oke. Ayo Kak, ada yang nanya lagi? Masih ada 2 lagi. Ayo siapa? Ayo mumpung masih ada kesempatan. Nanti kita bergabung. Kalau nggak ada yang nanya, kita yang nanya loh. Ada yang cerita kan tuh? Ayo, tanya apa? Ayo, tanya apa? Bagaimana cara kita mengetahui kalau itu palsu atau bukan? Kalisa, katanya bagaimana kita mengetahui kalau barang tersebut asli atau palsu? Ya, kadang-kadang memang kalau untuk mengetahui hal itu ada agak sedikit susah ya. Tapi begini, tetap barang palsu itu akan bisa terdeteksi. Misalnya obat, misalnya. Ya seperti ini nih, yang tadi kita Adidas dan Adidas. Iya betul. Nah, Ada ini. nah, misalnya obat kita bisa lihat dari Tulisan. barcode-nya, tulisannya, tanggal kadaluarsanya, kita lihat dari bungkusnya. Kita beli di tempat yang terpercaya, di apotek yang sudah terdaftar. Kita beli obat di tempat yang terpercaya, insya Allah itu bisa dikatakan asli. Misalnya merek Adidas, Adidas itu kan logonya tulisannya Adidas. Ketika kita menemukan sepatu tulisannya Adidus, gitu. Adidus jelas-jelas palsu ya. Jangan dibeli, kecuali kalau memang kita kecuali kalau memang kita niat. Oke, sementara itu jawabannya. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam membeli produk juga. Jangan membeli yang palsu dan jangan jadi pihak yang memalsukan. Kan gak enak di PHP ya, palsu itu kan. Seperti ini. Jadi harus benar-benar kita lihat. Nah, ini Adidus, ini Adibas. Adidas. Oke, baik adik-adik. Saya ada pertanyaan. Hadiahnya ambil. Ambil hadiahnya. Tinggal 2, silakan pilih. Baik, tadi sudah diingatkan sama Bu Mila, waktu sudah habis. Jadi kalau dari saya cukup sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti kalau masih ada yang mau tanyakan, bisa lah kita ya. Baik ya, kita sambil menunggu untuk bergabung dengan kelas 11 untuk menyaksikan Bapak Menteri kita, kami. Acara inti yang akan dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Jadi belum gabung ya tadi saya? Tidak, sekarang. Atau kita Oke. Baik, terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah menyimak. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ingat, jangan hilang setelah keluar dari ruangan ini langsung lupa gitu. Nanti sampaikan juga kepada teman-teman yang tidak sempat mengikuti ini kepada keluarganya. betul. Terus berkarya, sampaikan ilmu ini yang
Sepakat ya? Jangan sampai ditinggalkan yang ini. Bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Kita yel-yel sekali, oke, berdiri semuanya. Masih ingat ya? Ayo. Sebab nanti ketika kita offline dengan Pak Menteri, kalau kita dimintakan untuk yel-yel, kita sudah siap ya? Yuk Kanisa kita di depan. Udah mulai? Sudah siap ya? Berdiri semua. Ayo yang menjadi juga. Berdiri rapi adik-adik, kawan-kawan. Ayo ganteng cantik. Oke, kita mulai ya. Baik. 1, 2, 3. Apa kabar anak Indonesia? Selalu jujur dan kreatif. Anak Indonesia, Cinta, sadar KI, sadarkah bersama Kumham pasti. Sekali lagi ya. Saya kok cinta tadi. Apa kabar anak Indonesia? Selalu jujur dan kreatif. Anak Indonesia, Sadarkah bersama Kumham pasti. oke. Terima kasih semuanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk instruksi ya, mohon dulu ya. Instruksi kita masih belum selesai. Oke, lovely people, tadi acara kita untuk sosialisasi tentang KI sudah selesai. Setelah ini adalah acara offline, langsung bergabung dengan Pak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sekarang sedang ada di Makassar. Sampai jumpa lagi dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu memegang prinsip untuk menjaga kekayaan intelektual. Bye.